Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Tingkat 2 kelas B Stikes Binasehat PPNI Mojokerto. Saya, Angga Febrianto, NIM 2018-01070. Saya Rizky Amalianur, NIM 2018-01078. Saya Yasmin Salsabila Iza, NIM 2018-01184. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pandangan Agama Saat Tidur dengan Celak, Mengatur Posisi Tidur, Berzikir dan Berdoa, Membaca Doa Khusus, Tilam Rasulullah, dan Tidur Siang. Materi yang pertama yaitu pandangan Islam tentang tidur menggunakan celak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan tentang memakai celak yang baik serta dapat menjaga kesehatan mata. Bercelak sendiri dibedakan menjadi dua macam. Pertama, bercelak untuk menguatkan pandangan, mengobati rabun, atau untuk membersihkan pandangan mata tanpa ada maksud berhias sedikit pun. Bahkan Rasulullah menggunakan celak pada kedua mata beliau. Dan akan lebih baik lagi jika memakai ijmid. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, bercelaklah kalian dengan ijmid, karena dia bisa mencerahkan mata dan menumbuhkan rambut atau bulu mata. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, bercelak dengan tujuan berhias dan pakai sebagai perhiasan atau mempercantik diri. Hal seperti ini biasanya dilakukan pada kaum perempuan karena anjuran bagi seorang perempuan adalah mempercantik dan memperindah diri di depan suaminya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Cara Rasulullah memakai celak dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila bercelak menorehkan celaknya 3 kali di bagian kanan matanya, dimulai dari kanan dan diakhiri di bagian kanan. Sementara di bagian kiri hanya sekali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menggunakan celak hendaknya menggunakannya dengan hitungan ganjil. Kedua, bercelaklah memakai ijmid ketika hendak tidur, karena ia dapat mencerahkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya nomor 3846, bab al-kahlu bil ijmid. Ijmid itu punya keistimewaan sendiri loh. Tapi sebelum itu, aku mau jelasin ke kalian apa itu ijmid. Ijmid adalah sejenis batu hitam bahan dasar celak didatangkan dari Asfahan, Persia, yakni jenis celak terbaik yang didatangkan dari belahan barat. Yang terbaik dari jenis celak ini adalah yang paling mudah melekat namun bagian dalamnya halus, tidak mengandung kotoran. Untuk materi selanjutnya ialah posisi tidur yang baik menurut Islam. Tidur merupakan proses istirahat dan detoksifikasi racun yang ada dalam tubuh kita. Rasulullah mempunyai kebiasaan posisi tidur, yaitu dengan menghadap ke kanan. Hal ini berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataita ma'ja'aka fatawaddo waddu akali sholati, tsumma taji' ala shiqqo kal aiman," yang artinya, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. Para ilmuwan meneliti bahwa tidur berbaring ke sebelah kanan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah berfungsi untuk membuang racun-racun yang ada di otak. Ada posisi-posisi tidur yang tidak dianjurkan oleh Islam. Seperti yang pertama, posisi tengkurap. Ini contoh ada hadis Hani bin Tighfatal Ghifari
an Abi Dzar qala marra biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana mufraji'u ala batni farakabani birijlihi wa qala ya Junaidi innama hadhihi dij'atu ahlin nar, yang artinya dari Ibnu Ikhfa al-Ghifari dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapanku, dan ketika itu aku sedang tidur tengkurap. Beliau menggerak-gerakkanku dengan kaki beliau. Beliau pun bersabda, wahai Junaidi, tidur seperti itu seperti berbaringnya penduduk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3724. Nah, dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa tidur tengkurap itu tidak dianjurkan, apalagi jika kalian tidur tengkurap di area yang banyak orang atau orang sering lewat. Tapi kalau kalian sakit perut atau mules, diperbolehkan untuk tidur tengkurap. Kemudian posisi terlentang, apakah diperbolehkan? Ini ada satu hadis an Abbad bin Tamimin an ammihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wa bi'a ihda rijlaihi 'alal ukhra, yang artinya dari Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa ia pernah melihat Rasulullah SAW tidur terlentang di masjid dalam keadaan meletakkan satu kaki di atas lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 475 dan Muslim nomor 2100. Kemudian diperjelas lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tidur dalam keadaan terlentang adalah tidak apa-apa selama menjaga aurat tidak terbuka. Namun jika khawatir akan tersingkapnya aurat, maka sebaiknya tidak dalam posisi tersebut. Lalu bagaimana dengan tidur siang? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ini ada beberapa firman Allah. Yang pertama, wa min rahmatihi ja'ala lakum laila wan nahara litaskunu fihi walitabtahu min fadli wala'alakum tashkurun, yang artinya dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Kemudian yang kedua, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari wabtighaukum min fadlih inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Jadi kesimpulan dari kedua ayat tersebut, kita dianjurkan untuk beristirahat atau tidur pada malam hari dan mencari karunia-Nya pada siang hari. Untuk sampai saat ini sih belum ditemukannya dalil-dalil yang melarang tidur pada siang hari. Di sini saya akan menjelaskan pandangan agama tentang berdoa dan berzikir sebelum tidur, di mana tidur merupakan salah satu aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia. Dan maka dari itu, Imam Al-Ghazali memberikan nasihatnya tentang adab tidur sebagaimana termaktub dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, yang artinya sebagai berikut. Adab tidur yakni bersuci sebelum tidur, tidur di atas sisi kanan, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla hingga tidur, berdoa ketika bangun dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari kutipan di atas dapat diuraikan bahwa adab tidur sebagai berikut. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla hingga tidur. Zikir merupakan obat penenang hati atau suasana batin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Untuk itu, siapapun sebaiknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia tertidur. Bacaan zikir bisa berupa ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surat An-Nas, dan surah Al-Mulk. Dan jika terdapat tidurnya berlanjut dan tak bangun lagi karena ternyata meninggal dunia, maka insya Allah ia tergolong husnul khotimah. Adapun contoh doa pendek yang umumnya dibaca sebelum tidur di kalangan awam, yaitu Allahumma bismika ahya wa bismika amud, yang artinya, ya Allah, denganmu aku hidup dan dengan namamu pula aku mati. Rasulullah merupakan suri tauladan. Beliau sangat sederhana ditinjau dari segi pakaian, perabotan rumah tangga, dan lainnya seperti halnya alas tidur beliau. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu an berkata seraya menceritakan tilam atau kasur yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur, yaitu terbuat dari kulit yang berisi sabut. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan hadis, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.